nggak bisa berhasil lah di sini. Soalnya belum layak lah ditanami padi. Nah, ini bisa jadi masukan Pak, jadi untuk pemerintah pusat melihat lokasi ini kan SP2 ini diproyeksikan untuk lumbung pangan Pak. Iya, lumbung pangan. Nah, pernah dengar juga tuh Pak ya? Iya, dengar. Nggak boleh tanam sawit, harus tanam padi gitu Pak ya? Iya. Suasana sore di lokasi transmigrasi SP2 di Tanjung Buka, Kalimantan Utara. Nah, Sobat Survivor bisa melihat di sini indahnya pemandangan di sore hari. Ini masih masuk di delta Sungai Kayan ya. Jadi banyak di sini ada tanaman jagung dari warga di sini. Tuh. Terus juga di sini ada sawah padi ya yang dikembangkan warga di sini. Dan kita lihat di sini ada petani yang sedang gotong royong membersihkan paret atau kali ini. Selamat sore, bapak-bapak. Waduh, luar biasa ini. Memang yang diangkut dari bawah ini memang rumputnya aja sih Pak ya. Tanahnya. Oh, tanahnya juga ya. Jadi supaya aliran airnya jalan ya Pak ya. Wah. Jadi ini upaya petani supaya aliran air pasang surut air laut, air sungai sih tepatnya, yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut seperti itu bisa lancar begitu, dan tanaman padi warga bisa lebih baik seperti itu ya. Sayangnya ini lagi sore tapi kayaknya silau ya. Nah, ini dia sawahnya saudara-saudara. Ini warga-warga sedang bekerja sama ini membersihkan sampah-sampah rumput dari parit dan juga tanahnya juga supaya aliran airnya bisa lancar. Pak, dari mana? Jangan. Oh, rumah di mana Pak? Hah? Rumah di mana? Mana? Ini jagungnya Bapak, bukan? Ini jagungnya Pak Oh, Pak siapa Pak namanya Pak? Mohon maaf. Pak Parman. Pak Parman. Oh, iya. Salam kenal ya Pak. Ya. Saya YouTuber Dari mana? dari Tanjung. Suka ngeliput lokasi-lokasi transmigrasi. Iya. Kebetulan ketemu Pak Parman ini. Iya. Aktivitas hari ini apa Pak? Libur hari ini ya? Iya. Jadi jalan-jalan. Mohon maaf Pak Parman ini dari mana kemarin Pak? Dari daerah mana Pak? Oh, daerah Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Ya. Ikut trans juga kemarin Pak ya? Iya, ikut trans. Tahun 2006 itu Pak? Tahun 2006. Oh, berarti bareng Pak Zainal itu? Ya. Tapi kalau Pak Zainal dari Jawa Tengah Pak ya? Iya. Jadi Bapak kalau di lahannya kembangkan apa Pak lahannya Pak? Tanam padi, Pak. Oh, tanam padi. Berhasil aja Pak? Kalau dibilang berhasil ya masih kurang. Kenapa Pak? Itu kendalanya kan kena merah seperti ini. Oh, jadi ini enggak normal padinya Pak? Tidak normal itu. Oh alah. Kenapa tuh Pak? Boleh bagi sedikit info Pak? Itu kena asam lah. Jadi harusnya kemarin di awal-awal tanam perlakuannya seperti apa Pak supaya tidak seperti itu? Sini kan gampang-gampang susah. Oh gitu ya. Ya. Kadang berhasil, kadang nggak berhasil Pak ya. Jadi tergantung bagaimana alam mengaturnya. Tapi masih tidak bisa berhasil lah di sini. Soalnya belum layak lah ditanam padi. Nah, ini bisa jadi masukan Pak, jadi untuk pemerintah pusat melihat lokasi ini kan SP2 ini diproyeksikan untuk lumbung pangan Pak. Iya, lumbung pangan. Nah, pernah dengar juga tuh Pak ya? Iya, dengar. Nggak boleh tanam sawit, harus tanam padi gitu Pak ya? Iya. Tapi masalahnya banyak Pak. Masalahnya tadi tuh tanahnya asam. Asam itu. Dulu sudah ada orang Bogor Pak siapa itu sudah di uji coba di sini, Pak Rahmat namanya. Ya. Itu masih gagal. Oke. Tuh. Jadi bukan karena airnya tidak teratur masuk ke sawah Pak ya? Oh, kalau airnya saya kira itu cukup Pak. Cukup aja ya? Iya. Ya cuma asam kendalanya itu. Bapak, menurut saya itu. Jadi karena asam Pak ya? Iya. Itu kalau misalnya dengan pengaplikasian dolomit atau kapur pertanian itu bisa nggak Pak di awal tanam? Ya itulah, kalau saya kan
belum tahu itu kalau masalah itu, Pak. Belum banyak yang terapkan juga Pak ya. Kalau di beberapa warga ini saya perhatikan di SP2 ini ada yang kemudian mengalihkan lahannya untuk tanaman hortikultura Pak. Seperti yang ada di samping kita ini menanamnya jagung, ada yang nanam semongko, ada yang nanam Saya tanaman juga yang lain. pernah itu. Saya alihkan ke tanaman sayuran. Iya. Sayuran pertama bagus. Kedua, ketiga sudah kadang-kadang merah, kena asam juga itu. Tapi Bapak, saya salut loh Pak Parman ini dari 2006 walaupun masalahnya tetap sama Pak dari dulu ya. Iya sama. Tapi Bapak tetap bertahan. Bertahan ya, memang bertahan. Wah, gimana Pak kondisi yang kontras yang Bapak hadapi di SP2 ini dengan di Jawa Timur kemarin? Bedanya di mana Pak? Bedanya kalau di Jawa Timur itu Di kabupaten apa? Mohon maaf Pak. Kabupaten. Kabupaten Lamongan. Oh Lamongan. Nah banyak yang nyari nih Pak dari Lamongan. Nah ketemu nih akhirnya Pak Parman. Iya ternyata ada Pak Parman dari Lamongan berbagi cerita kondisi lahannya yang asam. Nah di Lamongan ini Kak kurang lebih kan Pak dekat laut juga Pak di sana. Jauh. Oh jauh. Oh, saya berdekatan sama Jonegoro itu, Bojonegoro. Ya. Oke. perbatasan. Perbatasan sana Pak ya. Ya. Kalau di sana lahannya cenderung lebih tinggi berarti Pak. Enggak, lahannya ya seperti ini. Nah, itu maksud Rata saya, Pak. Ini. Rata begini tapi tidak dekat laut ya, sejauh laut. Iya, tapi ada waduknya, pengairannya Oh, ada. Ada ya. Ya cukup lah kalau buat MT1. Kalau MT2 itu kadang-kadang masih kurang. Tapi tanah sana bagus memang. Kalau menurut Bapak nih, selama kurang lebih sudah dari 2006 berarti kurang lebih sudah berapa tahun? 15 tahun. Ya, 15. Kurang lebih lah ya 15 tahun Bapak di sini. Yang Bapak pelajari kira-kira yang lebih menjanjikan kalau pemerintah bisa bantu atau ada mitra tani yang bisa bantu, apa Pak di sini Pak? Biar petaninya bisa jauh lebih baik dari yang sekarang. Kalau menurut saya, itu harus pengolahan tanah dulu lah, yang pertanian yang ngolah dulu. Nanti petaninya kan lebih tahu. Iya. Kalau petaninya kan sudah tahu prakteknya, tapi Iya. teorinya kan enggak tahu. Oh gitu, Pak. Oh teorinya. Makanya kalau itu dikasih contoh orang pertanian, pasti nanti kalau sudah jadi baru dibilangi petaninya. Oh begini caranya itu. Iya. Kalau baik gitu ya. Jadi mohon maaf nih Pak, saya mau tanya. Seberapa sering Pak PPL atau penyuluh datang ke lokasi ini untuk memberikan arahan untuk masukan? Iya. Sering Pak. Oh. Sering. Cuma tapi ternyata masih belum bisa. Masih belum maksimal gitu Pak ya? Belum. Baik. Maksudnya. Jadi untuk padi Bapak bilang tadi kurang maksimal. Jadi apa Pak yang Bapak kembangkan yang bisa menyokong kebutuhan Bapak? Kebutuhan itu. Iya. Saya alihkan tanam sayuran. Tanam padi saya itu merah itu. Oh alah, merah ya. Jadi Ya, itu sudah paling bagus-bagusnya 20 karung aja itu. Padahal modalnya itu lebih ya. 2 juta lebih. Baik. Jadi selain padi apalagi Pak? Saya selain padi saya produksi kedelai, tempe. Buat tempe Pak? Ya. Wah keren ini Pak. SP2 ada yang produksi tempe. Ya tapi sedikit-sedikit Pak. Kedelainya ditanam dari sini kah atau beli di pasar induk? Di pasar. Nggak bisa kalau dari sini Pak? Nggak ada yang tanam. Nggak Saya cocok tanam juga Pak ya? Memang sebenarnya cocok, cuma kadang-kadang banyak tikus. Akhirnya dulu sudah ada ditanami kedelai sini itu jadi semua. Iya, jadi konsumen Bapak ini yang warga SP2 ini Pak ya? Iya. Baik. Jadi memang hanya untuk kebutuhan yang terbatas, jadi dengan modal yang terbatas juga gitu Pak ya? Iya. Itu produksinya setiap minggu kah atau dalam setiap hari atau gimana Pak? Apanya? Tempenya itu? Tempenya
Ya setiap hari lah. Setiap hari ada ya? Ya ada. Berarti kalau saya nanti sore ke tempat Bapak beli tempe bisa Pak ya? Bisa. Oke, nanti saya borong tempenya Pak. Kalau 100.000 dapat berapa Pak? Pokoknya segini 5.000. Oh, gitu. 100.000 berarti 20. 20. Iya. Kalau saya beli sekarang ada tuh Pak, tersedia stoknya? Ada paling. Ada ya, nanti berarti saya ke tempat Bapak nanti Pak untuk beli. Jadi apa nih, kalau warga Lamongan kan banyak Pak, saya lihat di pinggir jalan itu warung makan Lamongan. Iya. Itu benar-benar dari Lamongan kah Pak, atau ada yang dari daerah lain kasih nama warung makan Lamongan? Nggak tahu itu Pak. Oh Bapak belum pernah makan sini? Ya, pernah tapi kan kadang-kadang ya nggak tahu namanya orang kan, kadang bilang Lamongan, bilang anu kan yang terkenal itu kan Terkenalnya pecel lele, ayam Nah, geprek gitu ya. bukan Lamongan. Oh, gitu. Nanti kalau saya ke tempat Bapak lewat mana nanti Pak dari sini? Sini lurus ini. Lurus ke sana. Itu Ketemu Pak siapa namanya? Pak Parman, orang sudah tahu semua Pak ya. ya sudah tahu. Produksi tempe, tanam padi apa lagi Pak yang dikembangkan? Tanam padi terus kelapa di Tanggul ini. Ya lumayan lah Pak, kelapanya tiap bulan dapat 100.000 gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi di sepanjang pinggiran itu Pak ya. Iya. Saya jadi penasaran ini Pak ke rumah Bapak. Nanti kayaknya saya mau ke sana nih Pak, lihat-lihat Iyalah. tanamannya Pak. Oke, jadi habis ini nanti Bapak dari mana tadi Pak? Saya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Mau Pulang? beli bensin. Oh mau beli bensin. Di sana kan tutup. Sana. Oh berarti bensin Bapak sudah ada ini Pak ya? Hah? Bensin Belum Bapak. ada. Oh ya, saya mau tanya dikit lagi Pak. Ya. Pak dari desa mana Pak di Lamongan Pak? Di kecamatan mana? Masih ingat nggak Pak? Kecamatan Kedompring. Kedompring, Ya. Lamongan. Desa? Desa Jati Drojok. Ada nggak Pak saudara-saudara Bapak yang masih Bapak kenal di sana yang mungkin Bapak mau sapa-sapa? Pasti mereka nonton saat ini Pak, nanti kalau kita tayangkan Pak. Teman-teman Bapak mungkin yang teman sahabat akrab yang mungkin Bapak rindukan. Wih, Iya, siapa ya? Anu Mas Supari, di desa Desa Jati Drojok. Jati Drojok. Nah, terakhir ketemu kapan Pak? Kalau pulang Terakhir Sudah kemarin lama. pulang sudah lama Pak? sudah 5 tahun. Wih, di sana usaha apa beliau Pak? Beliau tukang. Oh tukang. Iya. Jadi sahabatnya yang ada di desa Jati Drojok ya? Ya. Yang menonton Pak Parman lagi berusaha di sini. Pak Dian, Pak Ujan. Pak Dian, Pak Ujan. Pak Ujan. Oh Pak Ujan namanya ya? Pak Ujan. Wah, yang lagi Itu menonton. Kaur Kesra. Kaur Kesra di desa Jati Drojok juga. Ya. Oke. Terus Edi. Pak Edi. Pak Edi. Itu teman sebayanya dulu atau apa itu Pak? Teman mainnya atau? Teman main lah. Teman main ya. Kangen juga sama mereka Pak ya? Iya. kan Terakhir juga. pulang ke Lamongan tahun berapa Pak? Hah? Terakhir mudik atau jalan-jalan pulang ke Lamongan? Pokoknya tahun berapa ya? Pokoknya sampai sekarang itu 5 tahun lah. Oh 5 tahun ya? 5 tahunan sampai Wah sekarang. pasti kangen Pak ya Lamongan Pak ya? Sama. Itu Aduh. saya sudah mau pulang cari uang susah juga sekarang ini kan. Oh gitu Pak ya, baik. Pas-pasan aja Pak. Semoga ini didengar oleh pemerintah supaya ada solusi dari tanaman Bapak. Ya. Karena pemerintahan kita saat ini sedang menggalakkan pertanian, bidang pertanian, dan semoga ini didengarkan juga oleh petani, didengarkan juga suara-suara dari petani di SP2 ini Pak. Makasih banyak ya Pak ya. Iya ya, sama-sama. Ya nanti saya ke tempat Bapak beli tempenya Pak. Iya, iya. Oke Pak, hati-hati Pak.